Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أوسط والإمام يهتم فقد لغوت صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hatinya marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir di tempat yang penuh mubarakah ini dalam rangka mewujudkan kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat beserta taslim kepada junjungan kita yang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia pilihan yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa misi yang sangat luar biasa, yakni menanamkan dinul Islam dalam dinamika kehidupan manusia. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Kata Allah, sungguh beruntung itu orang mukmin. Sungguh beruntunglah orang yang beriman. Mukmin artinya iman, amanu. Lalu siapakah mereka yang beruntung ini, kata Allah? Apakah kita yang tiap hari bolak-balik masuk masjid? Ataukah kita yang senantiasa duduk berzikir di masjid? Ataukah kita yang rajin bersedekah, rajin berinfak? Apakah kita yang termasuk golongan yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran ini? Ternyata ada kriterianya, Pak. Apa kata Allah di lanjutan ayat ini? Mereka yang beriman yang memiliki keberuntungan, yakni alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Jadi yang kau tahu sembahyang, Pak. Ada orang yang salat niat tahu sembahyang, nah tidak khusyuk, bahasa fikihnya tidak tumaknina di dalam salatnya, berarti tidak termasuk orang ini, tidak termasuk golongan ini. Jadi mereka yang beruntung, kata Allah, mereka yang bisa tumaknina di dalam salat, sehingga salat yang mereka dirikan bukan hanya sebatas gerakan. Makanya jangan heran, Pak, kalau ada pejabat yang korupsi. Banyak koruptor yang sholat. Saya pernah diundang lembaga di Jakarta untuk coba meneliti apakah orang-orang yang korupsi itu sholat apa tidak. Nah sempajang, nah sholat mereka. Lalu kenapa mereka melakukan sebuah pelanggaran?
Nah inilah Pak, maka deterioloi orang dulu bilang sholat itu harus punya hakikat. Makanya kalau hanya sebatas gerakan tak selesai, maka seperti itulah contohnya. Apa yang membedakan kita orang mukmin yang sholat dengan koruptor yang sholat adalah isi daripada sholatnya, makna daripada sholatnya, implementasi daripada nilai-nilai sholatnya. Ibaratnya begini Pak, ada pepatah yang mengatakan bergaul dengan penjual parfum pasti akan ketularan bau wanginya. Itu prinsip hidup. Nah, kita sholat ini jumpa tidak dengan Allah? Kita sholat ini kepada siapa kita menghadap? Ada ulama sufi yang pernah kami tanyakan, Pak, anak gurunda Kiai Haji Abdurrahman Ambodalle. Saya tanya, apakah ketika kita sholat berjumpa dengan Allah atau tidak? Kalau ulama sufi ditanya berjumpa, apa dalilnya? Ini dalilnya Pak. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka yang sholat adalah mereka yang meyakini perjumpaan dengan Allah, dengan Tuhannya, dan kepadanya lah semua kita akan kembali. Makanya kuat sekali keyakinannya orang-orang dulu itu Pak, karena malisat tahu sempajana. Karena sholatnya itu bukan hanya diisi sebatas gerakan, tapi jiwa raganya, psikologinya juga sholat semua. Jadi inilah sehingga Al-Quran mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kan semestinya sholat itu mencegah kita Pak. Ya kalau sholat tidak mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, jadikah sembahyang itu? Kira-kira jadikah sholat kita kalau begitu? Makanya ulama kita mengisyaratkan salah satu diterima sholatnya orang, tanda-tandanya adalah bagus hubungannya kepada Allah, bagus juga hubungannya terhadap sesama manusia. Itu tolak ukurnya Pak. Makanya tadi saya katakan, apakah kita yang mondar-mandir di masjid ini sudah tergolong orang yang khusyuk? Tolak ukurnya itu tadi, bagus hubungan kita kepada Allah, bagus juga hubungan kita terhadap sesama manusia. Maka itu salah satu tolak ukur diterima atau tidaknya sholat kita. Tidak ada yang tahu pasti Pak, ini hanya alat ukur saja menurut ulama. Sama ibadah kurban yang kita lakukan, ini kan ibadah kurban, dua makna yang terkandung di sini. Yang pertama adalah hablum minallah. Bagaimana kita membuktikan kecintaan kita kepada Allah dengan berkurban. Yang kedua adalah wahablum minan nas. Bagaimana kita membuktikan ketakwaan kita kepada Allah dengan cinta sesama manusia, cinta sesama umat muslim. Maka itulah hakikat daripada kurban. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kriteria yang pertama mereka yang tergolong orang mukmin. Yang kedua kata Allah, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka orang beriman yang beruntung. Yang kedua adalah mereka yang bisa menjaga tutur kata dan perilakunya dari hal-hal yang tidak ada gunanya Pak, termasuk menggunjing. Ada orang itu biasa senang sekali melihat orang susah, dan susah melihat orang senang. Dan tidak jauh Pak, kadang-kadang persoalan ini minta maaf terjadi di masjid. Dan di bulan Ramadan semakin kumpul orang, semakin digesok itu mencerita tentang orang. Baru berpuasa. Puasa kan menahan. Semestinya kita menahan.
Makanya inilah Pak, lebih leluasa itu syaitan menggoda manusia di masjid daripada di jalan. Karena kalau di masjid itu kadang-kadang persoalan yang sepele bisa saja diangkat menjadi bara yang membara. Makanya inilah juga salah satu ujian kita menjadi orang-orang yang cinta berada di dalam masjid. Termasuk juga menyebarkan hoax. Ini juga Pak, makanya saya katakan di media, pernah satu ketika saya diwawancarai, bahwa sekarang mulut manusia di tahun 2024 ini bukan lagi mulut biologis. Akan tetapi ibu jari tangan kita ini sudah bisa jadi mulut Pak. Satu kali saja kita berbicara lewat medsos, maka 1000 bahkan jutaan ribu orang bisa menyaksikan itu. Contoh Pak, persoalan COVID dulu. Bagaimana dikasih bingung kita umat Islam? Ada video oknum pemerintah mengatakan bahwa boleh salat di masjid. Tapi ternyata real video yang ada, ternyata pemerintah menyuruh kita untuk salat di rumah masing-masing. Apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Pak? Ini bahaya orang-orang begini nih, yang menyebarkan hoax ini. Akhirnya kurang percaya masyarakat kepada pemerintah, dan pemerintah juga kurang sayang kepada rakyatnya. Itu dampaknya. Makanya cermatlah kita jamaah sekalian menggunakan sosial media, termasuk anak-anak tak. Sekarang Pak, di dunia kedokteran dihebohkan banyak anak-anak yang rusak psikologinya gara-gara apa? Kecandu dengan HP, kecandu dengan sosmed. Jangankan gurunya di sekolah, orang tuanya saja dia sudah tidak mau dengar. Bahkan kualitas ibadahnya berkurang gara-gara apa? Gara-gara sosmed. Makanya Pak, ada pondok saya haram itu masuk HP di situ. Anak-anak yang mau menghafal boleh mereka pakai HP tapi tidak di dalam pondok, di luar pondok. Nah ini juga perlu kita perhatikan Pak. Karena kenapa? Sekarang sosial media bisa membentuk karakter anak kita. Coba melihat Pak, anak-anak sekarang, dia contoh semua yang dia lihat di HP. Melawan sama orang tuanya, membantah, kalasi, berdusta. Dia contoh semua dari HP. Makanya ada sisi positifnya ketika kita sebagai orang tua bisa mengontrol hal itu. Namun lebih berbahaya lagi di sisi negatifnya kalau kita lepas kontrol daripada anak-anak kita. Makanya jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang kedua Pak, menjaga tutur kata kita dan perilaku kita dari tidak ada gunanya. Selanjutnya yang ketiga kata Allah, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka yang beruntung kata Allah, mereka yang selalu berzakat. Zakat yang dimaksud di sini bukan hanya zakat fitrah, tapi juga zakat mal. Banyak orang Pak rajin bayar zakat fitrah, tapi kalau berbicara zakat mal sembunyi. Nah ini kadang-kadang begini. Maka pernah satu ketika ada seseorang yang datang kepada kami bertanya, Ustadz saya ini sudah 7 tahun tidak pernah bayar zakat fitrah. Di rekening saya uang itu ratusan juta, tidak pernah saya kasih keluar zakat malnya. Coba bayangkan Pak. Kepada Allah kita kadang-kadang berhitung. Tapi ketika kita butuh kepada Allah, kita tidak berhitung apa yang Allah sudah berikan sama kita. Nah ini kadang-kadang seperti ini persoalannya. Makanya terakhir, suatu ketika ada seorang anak Nasrani berusia 17-20 tahun. Kebetulan dia ikut di salah satu cabang olahraga mewakili kota Makassar. Itu Pak, dia mendapatkan hadiah dari KONI kurang lebih 60-70 juta bonus. Dia Nasrani. Malamnya kami bertanya kepada si anak pemuda ini, ketika besok terima insentif dari KONI, kira-kira uangnya mau diapain? Maka anak ini sontak menjawab, saya tidak akan membelanjakan uang ini Ustadz sebelum saya kasih keluar persepuluhannya. Saya bertanya, apa itu persepuluhan? Ternyata dalam istilah orang-orang Nasrani, persepuluhan itu dikenal dengan sama.
seperti zakat. Jadi setiap kali mereka dapat rezeki, setiap kali mereka menyisipkan 10%, Pak, untuk kemaslahatan umat mereka. Dan alhasil terbukti, tidak ada ini Pak, gereja, saya sudah bertahun-tahun keliling di Makassar, tidak ada gereja yang saya lihat terkatung-katung pembangunannya sampai 10 tahun lebih. Minta maaf ini. Bahkan orang-orang yang ada di dalamnya semuanya sejahtera, Pak. Pendeta-pendeta itu naik mobil. Saya pernah kuliah di perbandingan agama, jadi saya tahu. Saya pernah berkomunikasi dengan mereka. Saya bilang, ini dari mana? Ini dari persepuluhan. Jadi mereka itu Pak, setiap dapat rezeki, setiap sudah terima gaji 10% masuk. Kita umat Islam berapa? 2,5%. Coba Pak, tidak 10% yang Allah minta, 2,5%. Itu pun kembali kepada kita semua, kepada umat Islam. Apa yang membuat hal ini? Mereka apa? Kuat sekali ketakwaannya kepada Tuhannya, kepada keyakinannya. Sedangkan kita ini umat Islam kadang-kadang, minta maaf, tidak ada di sini, tempat lain. Kadang-kadang masih berhitung persoalan agama kepada Allah. Nah, kadang-kadang kita menuntut, bagaimana caranya ini ya Allah, saya harus jadi kaya. Saya mau hidup yang sukses. Saya mau hidup di atas kelayakan. Tapi kadang-kadang kita tidak pernah beristighfar sejauh mana elektabilitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ini yang terjadi. Maka hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan khutbah kita, maka Islam ini bukan hanya sebatas konsep, tapi Islam adalah sebuah agama yang perlu direalisasikan, diimplementasikan konsepnya dalam dinamika kehidupan kita sehari-hari, agar kita tergolong orang-orang yang selamat di dunia dan insya Allah selamat di akhirat. Amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf Pak apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Kami ini hanya menyampaikan risalah perpanjangan agama ini kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan mendapatkan rahmat dan berkah untuk semua jamaah Masjid Baitul Mukminin insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.